Nah, oke, selamat malam. Kita kembali ke keterampilan fungsional angkatan 5. Sekarang pertemuan ke-9. Oke, kita melanjutkan Microsoft Excel. Kemarin sudah Microsoft Excel pertemuan kedua. Sekarang Microsoft Excel udah pertemuan ketiga. Ya kan? Nah, Microsoft Excel kalau yang kemarin lupa adalah apa namanya? eh, aplikasi pengolahan kata atau menampilkan diagram, tabel, dan grafik. Biasanya ini untuk menghitung angka-angka dan pot apa gaji, absen, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya kemarin kita udah belajar ini juga ada PR juga udah dikerjakan. Kemarin yang terlambat juga beberapa sudah mengumpulkan tapi belum saya rekap ya malahan nih. Belum saya rekap siapa aja yang udah mengumpulkan tapi ada banyak yang mengumpulkan minggu ini dan pinter-pinter ya sebagian besar udah bisa lah udah bagus udah benar. Nah kemarin kita belajar tentang data sort itu pengurutan, filter itu penyaringan ya. Kemarin kita belajar tentang ini sort dan filter. Nah kita lanjut ya. Kemarin setelah sort dan filter ada juga nah seperti ini di sini. Ini kan tampilan setelah di sort ya. Sort itu setelah diurutkan. Ini diurutkan berdasarkan nama barangnya. Kalau kita lihat nama barangnya itu dari K kan urut abjad ya, A B C D E dan seterusnya sampai Z. Nah ini pertama komputer, kulkas, televisi, VCD dan seterusnya. Yang di bawah ini yang di sampingnya ini juga mengikuti. Kalau ini kan 21 punyanya komputer ya, jadi punya komputer. Yang 14 punyanya kulkas, jadi punya kulkas. Dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau function atau rumus. Nah, di sini agak sulit mungkin, jadi ya bukan agak sulit sih, gampang sih sebenarnya, tapi ya karena apa ya? Mungkin kurang biasa aja. Jadi fungsi ini sebenarnya adalah atau rumus adalah gabungan rumus-rumus yang telah terprogram pada Excel. Nah, cuman yang perlu diingat nanti ini penulisannya itu diawali dengan sama dengan. Nah, kalau diawali dengan sama dengan itu biasanya adalah rumus-rumus atau fungsi-fungsi gitu. Nah, lanjut ya. Udah siap belum ini belajar tentang rumus function, rumus-rumus? Siap gerak. Oke. Duh, kok jadi kayak gini ya? Bentar. Error ini, saya buat baru aja. Bentar ya. Saya buat baru ya. Bentar. Malah jadi hilang tadi yang sudah dibuka. Sebentar.
Nah, nah, rumus sederhana. Nah, seperti dilihat ya. Tadi kan saya bilang kan rumus itu dengan apa diawali dengan sama dengan ya. Ini bisa dilihat di sebelah sini. Di 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 sel E10 ya. Di E10 kan saya tulis ini sama dengan ya. Saya tulis lagi di bawahnya ya. Ini itu kan di E, kurang besar hurufnya. 24. Kita buat 24. Oke. Nah, E10 sama dengan itu adalah isinya kan sama dengan 5 ditambah 12. Nah, kemudian tekan enter. Jadi setelah tekan enter muncul yang di sebelah kanannya. Nah, jadinya kalau kayak gini sama dengan 5 tambah 12. Nah, yang di sebelah kanannya muncul kan dia. Nah, kalkulator 17. Jadi kayak kalkulator gitu ya. Tahu kan ya maksudnya? Oke, gampang kan? Yang dihitung apanya? Yang dihitung ini. Ini kan dilihat ya. Di itu loh. Di E10 tulisannya apa coba? Di sel E10 tulisannya apa? Ini. Di sel ini tulisannya apa? Kelihatan nggak dari situ? Atau terlalu kecil? Ini tulisannya apa? Terbaca nggak? Ya, sama dengan 5 tambah 12. Jadi yang di sebelah kanan. Kemudian di enter. Ini kan saya tulis di bawahnya. Kemudian di enter seperti ini kan. Ya enggak? Nah, ngitung kolom. Nah, oke, nanti pelan-pelan. Saya ajari pelan-pelan ya. Nah, lanjut. Ini kan tambah udah tahu. Nah, yang berikutnya di sini juga ada penjumlahan sederhana. Sekarang di E10 lagi. Ayo. E10 ada tulisannya apa? E10. E10 tulisannya apa? Di sel E10 tertulis apa? Ya, benar. Tapi jangan lupa ada sama dengan. Nah, ada sama dengannya. Sama dengannya itu penting. Kalau nggak ada sama dengannya, dia nggak bisa, tidak dianggap rumus, cuma dianggap kata-kata biasa, dianggap tulisan biasa, bukan rumus. Ya, jadi hasilnya berapa? Kalau E5 ditambah E6 berapa?
39 pinter. Nah, terus di enter kan. Kemudian enter, tekan enter, hasilnya adalah yang di sebelah mana? Sebelah kanan. Ini hasilnya. Oke ya. Nah, ada pertanyaan dulu. Gampang kan? Masih bingung? Oke. Kok hasilnya 39? Oke. Nah, sekarang kan pelan-pelan ya. Sekarang kan di E10 kan ada tulisannya itu sama dengan E5 ditambah E6 kan? Nah, udah kelihatan kan? Nah, di sini itu E5 itu ini kan. Nah, ini itu adalah, tuh saya nggak ada mouse nih. Ambil mouse dulu. Ya. Biar enak. Pakai mouse dulu. Nah, betul ya. Di sini kan ini kan E5. Nah, E5 yang di sini itu adalah E6. Berarti kan berapa? 21 ditambah 18. Nah, sama dengan 39. Waduh, nulis pakai mouse susah juga ya. Nah, dah salah 18 itu apa itu maksudnya? Oh, maksudnya itu toh 21 tambah 19 tah. Ya, dah tahu saya. Ya, 21 tambah 18 maksudnya. Betul, salah ketik. Jempolnya segede kentang-kentang ya kan. 9 sama 8 kan sebelahnya. Nah, jempolnya mungkin kegedean. Jadi kepencetnya 9. Nah, gitu kan. Siapa tadi yang bingung? Mbak Erli. Udah tahu ya? Sekarang. Mbak Atika juga udah tahu ya? Nah, sip. Nah, gampang kan? Gampang ini sebenarnya. Kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya. Jadi, kalau ada apa namanya penjumlahan itu adalah tandanya apa? Tandanya itu tambah ya, plus. Nah, seperti ini. Contohnya ini. Nah, kalau mau pengurangan minus. Ini seperti ini. Nah, kalau mau perkalian, nah ini perkalian ini yang agak beda, bukan silang, bukan X, tapi bintang. Diingat-ingat ya, tanda bintang ya. Kalau bintang itu artinya perkalian. Kalau garis miring itu artinya bagi. Contohnya ini. Nah, kalau tanda ini apa? Tuh. Namanya apa ini? Caret ya? Atau tanda topi aja namanya. Tanda topi kayak gini itu adalah pangkat. Nah, pangkat, bener, pinter Mbak Erli. Pangkat. Kemudian kalau persen, ya menghitung prosentase, gampang. Contohnya kali 10%, seperti ini. Nah, gampang kan?
Gampang. Kita lihat contohnya ya. Klik, kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini. Contohnya di sini rumusnya tidak kelihatan ya. Jadi seperti ini. Ini jangan bingung. Jangan bingung ya. Yang di sini itu cuman saya tulis rumusnya tapi tidak menghitung. Jadi cuman dianggap sebagai karakter saja. Nah, ini dimana kemudian di bawahnya itu ada, kita lihat ya, E10. E10 itu isinya itu adalah seperti ini, sama dengan E5 kali 10%, muncul 2,1. Tahu nggak? Tahu nggak? Ya kan? 2,1. Tapi di situ bukan saya tulis 2,1 loh, tapi E10 itu saya tulis ini loh. Jangan salah ya. Saya perbesar. Duh. Malah error. Nah. Saya perbesar loh ini. Biar jelas. Nah, ini ya. Saya tulis ya. E10 ini loh. Sama dengan E5 dikali 10%. Tapi memang enggak keluar. Apa namanya? Tulisan rumusnya itu enggak keluar. Munculnya di atas, di sebelah atas sebelah sini. Di sebelah atas sini, tapi di gambar ini enggak kelihatan. Jelas gak atau bingung? Nah, kalau E11 apa? E11 kurang. Ya, E11 itu harusnya isinya itu ini. Aduh, malah. E11 ya, benar. E11 itu jangan lupa, jangan salah, pakai sama dengan, bukan sama dengan E5 dikurangi E6. Jelas ya? Udah ada rumusnya. Di sini udah saya perlihatkan rumusnya. Jelas berarti sekarang. Udah ngerti semua. Pinter-pinter. Nah, kalau E12 itu isinya itu sama dengan berapa itu? Bentar. E3 dibagi bukan E3, sorry. Salah itu. E5
Kok E3 sih itu? Wah, salah rumus itu. Sorry. E7 dibagi E8 itu. Sesat ini. Nah, yang ini salah ini. Yang E11, E12 maksud saya. Diulang. Oke, diulang ya. Nah, yang di sini kan ini cuman saya tulis rumusnya aja. Saya tulis rumusnya, bukan ngitung. Nah, yang di E10 ini adalah saya suruh ngitung. E11 sama dengan kurangi dari mana, Pak? Ya, saya bikin contoh aja. Bukan dari mana-mana. Saya bikin contoh. Contohnya asal. Nah, di sini kan saya bikin contoh E5 dikurangi E6. Berarti kan yang ini ya. E5 itu yang ini. Ini adalah E5. Nah, dikurangi dengan E6 nih. E6. Yang ini adalah berapa? 18. Yang ini adalah yang ini 21. Ini 18. Berarti 21 kurangi 18. Yang E11. Yang E11 iya, yang E11 kan ini. Yang E11 kan, bentar, hapus dulu. Nah, yang E11 kan ini. Ini adalah E11 itu di sini. Ini kan E11. Nah, itu rumusnya itu adalah E5 dikurangi E6. Yoi, gitu, gampang kan? Itu saya tulis rumusnya. 3. Udah, pada ngerti semua. Gampang. Ini juga rumus sederhana gampang. Ada pertanyaan lagi dulu sebelum kita lanjut yang agak menantang. Nah, gampang ya. Kita lanjut dulu. Next, kalau udah gampang, next. Slide berikutnya. Aduh, loadingnya lama nih. Lambat di sini. Loh, waduh. Wah, ini saya kopas malah fontnya jadi kayak gini, jelek. Oke ya. Waduh. Ya, betul Mbak Atika. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang fungsi yang namanya ini. Waduh, payah ini. Fontnya nggak ada. Fungsi yang namanya average. Atau ada yang tahu artinya apa? Average. Ampun DJ, apa ampun DJ? Dugem ya. Ampun DJ. Average. Iya, tulisannya jangan dibaca, itu fontnya salah ini. Fontnya harusnya nggak ini. Saya jelasin aja berarti. Nah, ini adalah fungsi dari Excel. Average artinya apa? Yo, siapa tahu habis kelas conversation kan harus bisa ini average, ini bahasa linggis ini. Ya, betul, rata-rata, average rata-rata ya. Nah, di sini cara penggunaannya itu
harus ada parameternya. Parameternya seperti apa? Kita lihat berikutnya. Biar jelas, kita lihat aja. Kalau nggak dilihat, nggak jelas. Contohnya, nah inilah seperti ini. Jadi penggunaannya itu seperti ini. Lihat, average dari E5.2 E8. Nah, yang di E11, yang di mana? Sorry, E10 itu adalah isinya di dalamnya itu adalah seperti ini, sama dengan average E5 sampai dengan E8. Nah, begitu. Nah, nah, gimana itu kok 21.2 14.2 1,5 21 dibagi 14 sama dengan 17. Ngarang. Tak kira dikurangi, bukan. Jadi average kan tadi apa? Rata-rata kan ya. Nah, berarti ini adalah hasilnya 1,5. Oh, enggak dikurangi. Hasilnya 17,25. Berarti ini adalah mencari. Nah, kok hasilnya 7, ini adalah, saya tulis di bawahnya ya. Artinya menghitung rata-rata dari kolom E berapa tadi? 5 sampai E8. Artinya gitu. Ganti warna merah. Nah, ya ini tadi yang siapa tadi yang tanya tadi? Mbak siapa? Lupa. Mbak Oni ya. Mbak siapa ceritanya? Menghitung kolom. Nah, ini menghitung rata-rata. Jadi yang dihitung rata-ratanya adalah yang mana? Yang ini. Jadi menghitung rata-rata yang ini. Wah, itu dihitung rata-ratanya. Kok gini sih, jelek ini. Push. Ini ya. Shred. Nah. Maksudnya gimana dari E5 sampai E8? Nah, E5 itu mana? E5 kan ini. Ini kan. Ganti warna. Biar keren. Ini E5 sampai dengan turun terus sampai dengan E8. Nah, jadi E5, E6, E7, E8 gitu. Artinya
Gimana Mbak Titik? Lu Aida. Duh, maksudnya dijumlahkan atau gimana? Rata-rata. Nah, rata-rata itu kan apa? Rata-rata. Di pelajaran statistika, Pak. Kemarin kayaknya itu ya, matematikanya tentang statistika kan? Ayo. Terus tahu ini berarti. Nah, ini berarti kan artinya itu adalah saya tulis di atas. Ah, betul, pinter. Pinter ya, Mbak Oni. Nah, oke, toh. Yoi, gitu. Berarti maksudnya itu E5. Lu kok kegedean nih? Ditambah lu kok nggak mau kecil ini? 6 ditambah E7 ditambah E8. Makin hari tulisanku makin jelek ya. Dibagi 4. Nah. Oke ya, jelas ya. Jelas atau gelas? Gelas, Pak. Oke, jelas. Lanjut. Average atau rata-rata udah tahu ya. Lanjut. Next. Nah, ini waduh sumnya juga. Nah, sum lumayan lah. Enggak rusak-rusak amat. Nah, sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data. Contohnya ini, sum dari ini sampai sini. Kemudian tekan enter untuk menjumlahkan dari E8 sampai G8 misal. Ya kan? Nah, kita lihat contohnya sum atau jumlahkan. Nah, inilah contohnya. Oke. Nah, ini tadi juga Mbak Oni tanya untuk menjumlahkan dari atas, menjumlahkan kolom kan. Nah, contohnya ini. Coba artinya apa? Ini. Iya. Nah, oh iya, kalau mau lihat rumusnya itu ada di atas ini. Lihat di bagian atas ini ada rumusnya kan. Nah, no. Berarti ya, ini kan ada kotak
hijaunya kan di sini kelihatan nggak ada kotak hijau tipis. Nah, ini kan yang saya sorot adalah 69 ini. Nah, itu sebenarnya itu tidak saya ketik 69, tapi saya ketik ini sum E sama dengan sum E5.2 E8. Bacanya sum apa sum? Bacanya sum. Tapi kalau sum ya kayak nama itu bule saya, bule sum. Adanya kotak merah, ya. Kotak merah itu yang ini kan, Mbak. Ini kotak merah, benar. Tapi di sini tuh ada kotak hijau kecil loh. Sini tuh mana? Sini tuh adalah di sini. Nah, sini ini. Lihat nggak kotak hijau di sini? Di mana? Yaitu di sini. Di sini. Nah, sini. Kotak hijau, ada kotak hijau. Tidak, Pak. Tidak lihat ya? Wah, terlalu tipis berarti. HP-nya terlalu kecil. Ya, betul. 21 tambah 18 tambah 16 tambah 14 sama dengan 69. Betul. Pinter, pinter, pinter. Canggih-canggih semuanya. Gampang kan? Jelas ya, sam ya, sum, sam. Bacanya sih sam. Aneh kalau baca sum, bingung nanti. Oke, lanjut ya. Sam udah bisa. Gampang. Tinggal dimasukkan range-nya. Berikutnya adalah max. Nah, ini tulisannya normal, nggak ampun di J. Tulisannya normal. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Aduh. Fungsi max untuk mencari nilai tertinggi kan gampang. Max apa? Misalnya ini. Max E8 sampai dengan EG8. Langsung aja contoh. Enak kalau pakai contoh, kalau enggak lama nanti. Nah, kalau ini gampang kan? Jelaskan sekarang. Gampang, ini harusnya gampang, tinggal max E5 ini ya. Rumusnya yang sebenarnya itu ini sama dengan max E5.2 E8. Itu maksudnya max paling tinggi dari E5 sampai E8 itu yang paling tinggi berapa? Ternyata yang paling tinggi itu 21. Gitu. Pinter ya. Customize bar icon gimana sih maksudnya? Tergantung
kasusnya sih, maksudnya customize bar icon tuh gimana? Malah nggak ngerti aku. Mbak Oni Cahya is typing. Wah, typing. Ya, saya pakai rumus sih. Nggak pernah pakai yang itu, pakai icon-icon terus dipencet-pencet, jarang. Langsung pakai rumus saja, lebih lebih cepat. Lebih enak pakai rumus juga sih menurut saya. Sama aja. Kalau hasilnya sama ya sama. Kok nggak ada suaranya ngilang? Nggak ada tuh. Ada tuh. Lanjut aja. Wah, kok udah jam segini? Slide-nya masih panjang. Lanjut. Wah, ono coro. Nah, berikutnya adalah mencari min. Kenapa guyung-guyung Mbak Oli? Mencari fungsi min. Nah, min adalah kebalikan dari max. Tahulah, mencari fungsi minimal. Sama kayak max tadi. Min dari range-nya berapa sampai berapa. Langsung aja. Contohnya biar jelas, langsung contoh itu jelas. Nah, ini gampang kan? Kalau tadi kan nah, kalau tadi kan cuman max E5 sampai E8. Nah, ini tinggal maxnya diganti min, langsung keluar nilai minimalnya. Jadi, nilai minimal dari sini sampai sini. Sip. Betul, minnya berapa? Nah, betul. Minnya 14. Ya udah muncul deh 14. Nah, nanti gampang. Kalau udah ujian kan tinggal nilainya saya masukkan Excel. Terus saya cari deh nilai yang min, yang paling minimal siapa, langsung ketahuan, gampang. Ya kan? Langsung ketahuan rata-ratanya berapa. Ya kan? Nilai tertinggi siapa. Gampang kalau pakai Excel. Ya kan? Nah, ya enggak, Mbak Oni. Gampang kan kalau mau cari apa namanya? Yang apa? Tentor yang jarang masuk. Nah, kan langsung cari yang kedatangannya paling min. Gampang kan min? Lanjut terus sampai tua. Nah, fungsi count ini juga gampang lagi nih, count sama, cuman digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Count E8 sampai G8 misalnya. Ini cuman datanya ada berapa gitu, gampang doang. Saya ini
Ini lagi. Count E5 sampai E8. Ayo, kenapa hasilnya 4? Kenapa E5 sampai E8 kok hasilnya 4? Bingung. Empat daftar ya, memang gitu karena ada 4 data, yaitu ini 4 data kan, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Karena ada 4, yaitu merah, kuning, hijau, biru. Berarti ada 4 datanya. Gampang kan? Ada pertanyaan dulu mungkin. Gampang ini. Fungsinya udah banyak loh tadi. Oh iya. Ini Mamito itu ID-nya siapa sih? Coba diulang lagi. Oke, Mbak. Mbak Ika Rosanti. Oh, Ceoni hede. 4 dari mana? Oke, bentar ya, saya ngulang dulu. Mbak Erli ya, ini kan count kan Mbak, ada count kan artinya hitung, maksudnya itu hitung cacah itu loh Mbak, apa hitung kecik, nah bahasa Jawa ini hitung kecik Mbak, tapi kalau bahasa Indonya hitung cacah. Jadi dari E5 sampai E8 itu datanya ada berapa biji, kan ada yang ini, yang mana, yang merah ya kan, ada yang merah, ada yang kuning, hijau, biru, kayak lagu pelangi-pelangi. Nah di sini kan ada, di sini yaitu ada E5, di sini E6, di sini E7, di sini E8, di sini itu kan E5, E6, E7, E8, ada 4 kan. Nah berarti jawabannya 4. Ngerti? Oke. Oke. Oke, siap. Malah ngechat penasaran sama saya. Sopo iki?
Oke, mengerti kan? Lanjut aja. Nah, ini sekarang agak susah ini. Bukan agak susah sih, gampang sih sebenarnya. Ada logika namanya if. If ini artinya apa? Jika kan? If. If ini artinya adalah jika. Artinya jika. Nah, di sini adalah digunakan untuk kok malah nutupi gitu. Nah, digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu, misalnya nilai sel A1 sama dengan 1, maka hasilnya berapa, dan seterusnya. Nah, biasanya itu dibantu dengan operator. Operator itu misalnya sama dengan, aduh kok ini ketebalan ini, misalnya dibantu dengan operator. Operator itu seperti sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Oke ya. Nah, langsung aja contohnya. Kalau nggak ada contoh nggak jelas mesti. Nah, contoh ini ya. Rumusnya di mana? Perhatikan rumus yang di sini. Tak tebelin dulu. Seret. Nah, ini adalah rumus di mana? Rumus di sini. Tuh. F berapa? F berapa itu? 5. Kenapa di situ? Karena di sini ada garis kotak hijaunya tipis. Nah, F5 itu rumusnya ini. Bentar ya. Nah, di sini kan if artinya jika. Jika D5 lebih dari 1 juta, koma mahal, koma tidak mahal. Berarti adalah jika kan, kemudian kondisi, saya tulis saja ya biar jelas ya. Jadi artinya itu adalah di sini ya, di atasnya persis saja, adalah kondisi. Betul ya? Artinya kondisi. Di sini ada kondisi. Kemudian nah, ada kondisi. Berikutnya itu ada yang disebut dengan jika benar. Nah, jika benar itu adalah yang di tengah. Dan jika benar yang di tengah. Kemudian berikutnya ada, bentar ganti. Nah, jika benar. Kemudian berikutnya adalah jika salah. Udah. Nah, coba ngerti nggak? Ayo. Kenapa yang ini kenapa hasilnya mahal? Ayo. Maminto gimana? Tahu nggak kenapa hasilnya mahal? Betul, rumus lebih dari 1 juta. Nah, yang coba yang di mana? Tanya ya sekarang. Yang di F8 itu rumusnya apa kira-kira?
F8 rumusnya harusnya apa? F8 itu yang mana? Yang ini. F8. Nah, rumusnya apa? F8. Rumusnya loh. Coba rumus lengkapnya apa? F8 itu rumus lengkapnya. Ditulis rumusnya apa kok yang lengkap kok? Lebih besar, lebih kecil. Lengkap yang rumusnya itu yang kayak yang di atas ini kok, kayak seperti yang saya kotai. Iya. Ya bisa, tapi ya gitu juga boleh, bisa bener. Cuman kan lucu kalau rumusnya kayak gitu. Saya tulis ya rumusnya di bawah ya. Salah Mbak Oni. Ya bukan salah sih, cuman kalau kayak gitu kan lucu. Itu tuh sebenarnya rumusnya sama semua. Jadi sebenarnya rumusnya itu bisa di copy. Nanti saya besok saya ajari cara ngopi rumusnya. Oke ya. Nah, saya tulis dulu. Berarti F8 adalah itu isinya gini. Sama dengan if D8 lebih dari 1 juta. 1 juta itu nolnya berapa sih? Mahal. Salah ketik ya salah, rumusnya nggak jalan salah ketik nanti. Nah ini yang paling penting lagi, formatnya itu harus bener format selnya. Kalau format selnya itu nggak bener, nggak bisa. Duh, keliru kan? Baleni. Yaitu kita tulis di sini ya. If D8 lebih dari 1,000,000 titik koma. Ya, di atas itu bisa, di itunya bisa, di dalam Excelnya itu bisa langsung di apa namanya, di E8 nya itu bisa, sorry F8 nya bisa
Tapi ingat, harus ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya itu dianggap bukan rumus, tapi ngetik biasa. Nah, ini rumusnya. Ini adalah untuk F8, ini rumusnya. Gimana? Ya, nulisnya itu bisa langsung di Bentar. Nulisnya itu bisa langsung di sini, bisa langsung di atasnya, tapi harus diklik dulu. Di selnya itu harus diklik dulu. Jadi itu rumusnya ini sama. Jadi itu semuanya tuh rumusnya sama. Itu sebenarnya rumusnya bisa di copy. So, tak aja cara ngopinya. Rumusnya sama. Oke. Tahu ya? Duh, corone akeh tenan nih. Pak, yang kita carikan F8, kenapa ditulis rumus di dalam D8? Loh, benar. Yang kita mau itu kan F8. Nah, F8 tuh mana sih? Sini kan F8 itu. Bentar. Merah-merahnya tak ilangin dulu. Nah, F8 itu kan sebelah warna yang sini kan warna apa? Kuning. Itu betul. Nah, habis itu tapi kan kita kan yang nilainya F8 itu tergantung dari nilainya D8. D8 tuh mana? D8 tuh ini. Makanya nilainya itu tergantung dari D8. Makanya kita pakai yang diketik adalah D8. Kalau nilai D8-nya itu lebih dari 1 juta kan mahal. Berarti kita tulis D8 lebih dari 1 juta, koma mahal. Nah, karena D8-nya itu karena kondisinya ini salah, maka yang dipakai adalah yang di belakangnya. Tahu? Kalau kondisinya ini kok itu benar, centang benar, maka yang dipakai yang di tengah. Iya benar, kolom harga yang dipakai ya sebenarnya kita bisa pakai kolom manapun, bebas. Tapi kan di sini kan kita mau mikir mahal dan murah, misalnya yang kita anggap mahal itu yang di atas 1 juta itu mahal. Jadi ya kaitannya dengan kolom yang ini, kolom D. Nah, oke. Paham ya sekarang ya? Masih ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Yo me yo berhenti.
Oke. Pak, saya masih bingung. Bisa diulang kembali. Siap, Mbak Oni. Mbak Oni. Mbak Erli. Bentar ya. Saya hapus-hapus dulu ininya, coret-coretannya. Soalnya udah pusing. Nah, kebanyakan ini pusing nanti. Nah, oke ya. Jadi, if atau jika adalah rumusnya untuk Mbak Erli ya ini ya. Rumusnya adalah iya pakai kayak rumus pakai matematika karena Excel kan berhubungan dengan angka. Jadi banyak rumusnya. Angka itu banyak rumusnya. Ya, kan? Nah, tapi kan ini Excel berhubungan dengan uang. Jadi harus semangat belajarnya. Nah, oke ya. Nah, karena if kan ini, if kan jika di sini kan udah saya kasih nama ini kondisi. Nah kan, jika kondisi ini benar, maka yang ditulis yang mana? Yang di tengah. Jika benar. Jika kondisinya salah, maka lakukan yang di belakang. Warnanya entek. Nah, kuning. Nah, jika salah lakukan yang di belakang. Nah, sekarang kita ambil kasus yang ini ya. Yang mana tadi? F8. F8 kan di sini. Cring. Nah, di sini rumusnya kita tulis adalah ini. Rumusnya adalah ini. Shred. Nah, rumusnya adalah yang ini ya. D8 sama dengan D8 itu F8 ditulis sama dengan if D8 lebih dari 1 juta, koma sama dengan koma tidak mahal. Jadi kalau di sini kita tulis kalau D8-nya yang ini, kalau D8 ini kan kalau D8 lebih dari 1 juta, maka ditulis apa? Ditulis mahal. Nah, kalau D8-nya ini tidak lebih dari 1 juta, berarti ditulis tidak mahal. Nah, sekarang D8 itu nilainya berapa? D8 0. Betul. D8-nya kan 950.000. Nah, berarti kan pernyataan ini bentar ya. Pernyataan di sini mana sih warnanya? Nah, ini kan pernyataannya jadi salah kan sekarang. Duh, warnanya jelek. Nah, pernyataan ini kan salah kan, Mbak? D8 kan tidak lebih dari 1 juta karena 950.000. Nah, maka yang muncul adalah yang tidak mahal. Ya, ngerti Pak? Makasih, sama-sama. Oke, gitulah. Oke, next. Dan itu semua. Nah, yang susah udah selesai. Sekarang kita tinggal yang gampang-gampang. Sambil sebentar lagi selesai juga. Pertama yaitu kita punya yang namanya adalah D. D ini shred. Nah, DC5. Ayo, munculnya 12. Kira-kira maksudnya apa? Di sini nih. Ini rumusnya ini. Nah.
Ayo, ini rumusnya ini. Kenapa muncul 12? Ya kan C. C5 kan. Nah, C5 kan tanggalnya 12. Jadi yang muncul tanggal 12. Jadi D atau fungsi D adalah untuk sebagai apa namanya? Hari. Memunculkan nama hari. Sorry, memunculkan harinya itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Gitu. Gampang kan ya? Nah, kalau gampang, lanjut. Tinggal 5 menit. Masih 5 slide. Nah, berikutnya adalah man. Man artinya apa man? Langsung dong ngetik kabeh. Wah, cewek-cewek pinter kalau sama man. Ketawa kenapa, Mbak Uni? Malah hahaha. Oh betul, ingat gajian. Ya, kalau ngitung Excel juga ikut ingat duit, jadinya harus semangat belajar Excel. Ya kan? Nah, di sini sama juga. Man dalam kurung C6. C6 itu yang mana? C6 kan ini kan, C6. Ini C6 di sini. Nah, C6. Ya udah. Nah, C6 kan Maret bulannya 3. Gampang kan? Gampang. Hencintan. Next. Nah. Next yaitu year. Year itu apa? Ini rumusnya. Year berapa year? Biasanya kalau kaitan sama year itu lupa karena lupa umurnya udah berapa sekarang, berapa tahun nak? Wedi kenapa Mbak? Karena udah liar-liar Pak alias ngantuk. Oke, udah kita percepat. Next, langsung udah tahu ya year ya. Beres. Percepat. Kita percepat. Waduh, today enggak, kita skip aja today. Enggak penting ini today. Date if. Waduh kok tulisannya jadi ampun DJ. Nah, date date if ini adalah untuk lumayan penting ya, untuk mencari apa namanya, nah ini seperti ini ya, nih
adalah untuk mencari selisih tahun atau selisih bulan atau selisih tanggal. Nah, ini udah terakhir, ini slide terakhir. Habis ini kita bubuk istirahat. Nah, terakhir ini lihat rumusnya. Ini adalah rumus untuk yang ini, yang apa namanya, C14. Terakhir cuy hoike. Nah, nih ini adalah rumus untuk yang berapa? Yang C14. Nah, perhatikan C14 rumusnya ini, yaitu date, day, if. Jadi tanggal, different, jika. Jadi itu adalah tanggal pertama, yaitu C6. C6 itu yang mana? C6 itu yang ini. C5 dan C6. Nah, ternyata dia itu berbeda berapa? Berbeda 13 bulan. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Yang di samping ini rumusnya, saya tulis di sini biar jelas. Tapi aslinya itu ini. Jadi date if C5, C6, M artinya month, Y year, D artinya day. Nah, jadi yang ini adalah perbedaan tahunnya itu 1 tahun, ini perbedaan bulannya itu 13 bulan, perbedaan harinya itu 421 hari. Tong putong. Nah, yang C14 itu bulan, yang C15 itu hari, yang C13 itu tahun. Wih, tinggal 4. Tadi kayaknya ada 6 atau 7 ya. Yang tinggal 4, ngantuk semua pasti. Biasa. Nah, tahu kan ya? Ada pertanyaan mungkin sebelum kita bubuk? Enggak, Pak. Nah, udah capek itu, udah ngantuk. Karena udah ngantuk, kita akhiri saja berarti bubuk. Oke. Saya akhiri ya, sampai di sini ya. Selamat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Oni.